Halo, friend. Woi, mantap. Ya, sebelumnya kenalin, aku Tio Satrio. Aku mau menyanyikan salah satu laguku. Judulnya Ada Untukmu. Siap. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Ku di sini, ku kan selalu ada untuk dirimu. Thank you. Berani Beda Show. Halo friend, ketemu lagi di Berani Beda Show. Wuhui. Asik, ini udah episode keberapa ya? Tapi yang jelas di Berani Beda Show ini obrolannya bebas, berani tapi tetap beda. Nah, kita selalu akan membawakan narasumber-narasumber atau tamu-tamu yang inspiratif, tentu aja berani di dalam hidupnya dan berbeda dalam kehidupannya. Gitu. Hari ini kita bersama salah satu musisi kawakan Yogyakarta, Mas Tio. Emang kalau musisi harus gitu ya? Enggak juga. Apa maksudnya gitu? Oh, udut maksudnya. Udut, Mas. Betul udut sih. Udut sih. Kita udut sih gitu. Biar ngobrolnya kita lancar. Enak, lancar. Karena musisi gitu butuh inspirasi tuh. Yes. Sama butuh ini. Apa tuh? Rokok. Butuh rokok, betul. Ini masa ngopi inspirasi kalau bikin lagu gitu ini gak sih? Rokok gitu-gitu. Itu pasti ya? Pasti ya? Rokok sama kopi pasti itu, sama ini mantan. Tuh. Oh, harus ada mantan. Harus ya? ada mantan, Mas. Oh, berarti kamu menciptakan lagu itu gara-gara patah hati. Atau ditolak cewek sebenarnya? Dulu banyak ditolak.
Sekarang juga masih lebih banyak di tulang. Oke. Waduh, rokok tugel. Sik, Mas. Enggak apa-apa ya. Eman sana iki. Wah. Ya enggak apa-apa. Grogi Sini, ngomong ke sini. mantan, Mas. Oh gitu, sini tak bantu. Oh iya, oke. Asik. Musisi, Bos. Musisi gini-gini ya. Tapi Mas Tio, aku Oke. ini pertanyaan yang selalu kutanyakan di awal video. Apa tuh? Tio siapa namanya? Tio. Nama asli itu sebenarnya Nah, ini Satrio. makanya ada nama asli dan nama panggung. Kan? Iya, betul. Nah, Nama aslinya itu sebenarnya Jawa banget aku. siapa itu? Satrio Dwi Hutomo. Satrio Dwi Hutomo, pasti anak kedua. Anak kedua. Dwi Hutomo. Dwi Hutomo. Hutomo itu siapa? Enggak tahu itu. Kan biasanya ada nama bapak Enggak ada. Kamu saya Jadi- Hutomo bapakku kan gitu. Kukira. Bukan. Ternyata jenengnya itu dari mana Hutomo? Hutomo ini jadi dulu sebelum kakekku meninggal. Itu tuh Oke, cerita nabi-nabi. pernah bilang ke ibuku pakai bahasa Jawa tuh gini. Mungkin aku duwe putu lanang nek aku wis modar. Gitu. Oh, ini saya translatekan ya yang buat Jadi teman-teman translate yang- Mas Danang, monggo. Oke, tadi mungkin aku duwe putu lanang, nah aku wis muter. Mungkin aku akan punya cucu cowok ketika aku sudah meninggal. That's right. Itu brand. Berarti Utomo nama kakekmu berarti. Enggak, Utomo tuh aku cucu terakhir dari 8 cucunya kakekku tuh aku cowok sendiri. Makanya dijenenge Utomo itu tadi. Utomo. Tuh. Dwi Hutomo. Satrio. Kenapa Satrio. sekarang nama panggungnya dari apa? Tio Satrio. Tio Satrio. Tio Satrio. Gitu. Itu kenapa jadi Tio Satrio? Tio itu sebenarnya nama panggilan panggilan sayang dari teman-teman. Teman apa teman? Ini kan gitu. Teman apa teman? Ya ada yang habis itu pacaran maksudnya. Oh. Terus kalau panggilan sayangnya berarti Tia. Ya gitu. Oh ya. Terus apa? Enggak lama. Apa gimana? Apa sih? Oke. Mas Tio. Aku mau kepo tentang ini sih. Kamu pernah ini ya, ikut ajang satu pencarian bakat ya? Apa? X Factor. Ya, ajang pencarian zakat. Zakat. Bakat. Ajang pencarian zakat. Oke. Ajang pencarian bakat, benar. X Factor itu pernah. Tahun berapa itu? Itu 2021 setelah pandemi sedikit. Pandemi. Iya, Jadi kayak pandemi nggak itu. ada crowd yang wah aku antri ikut audisi gitu. Waktu itu nggak ada. Waktu itu nggak ada. Itu kamu ikut X Factor gimana ceritanya? Sebenarnya aku tuh di DM sama salah satu ininya panitianya di X Factor itu. Cewek cowok? Gak tahu aku. Oh, nggak Cowok tahu. gitu Cowok. Karena bahasanya cowok ya? Bahasanya cowok. Oke. Terus di DM? Friend. Wah. Halo friend gitu. Enggak, ya? no brother. Itu di DM terus awalnya belum tak respon karena Sombong banget di bukan musisianyar gitu. Ya. bukan Mas, bukan sombong, cuman memang tidak apa ya? Apa ya? Cuman memang tidak apa ya? Mikirnya tuh kalau saingan di dunia tarik suara kayaknya aku nggak berani gitu loh. Oh, gitu. Begitu. Karena teknik suaraku ya cuman gitu-gitu aja. Nah, Begitu. Gitu-gitu aja tuh gimana maksudnya? Gitu-gitu aja tuh mungkin secara teori tuh salah yang tak pakai teknik nyanyinya tuh. Cuman yang tak olah itu aku Jawa toh. Yang tak olah tuh rasa. Rasa. Gitu. Asik Ramas. Gokil. All about soul, bro. Yes, feel. Yes. Feel. Soul. Iya. Apa sepatu? Soul. Oh, soul. Soul, bro. Oke. Tapi aku ini lucu ya ketika orang-orang itu ngomong tuh Jawa banget. Ini kan beda nih akhirnya. Sebenarnya gua Oh, lu bisa ngomong Jaksel gitu. yes. Iya, lu bisa beda gitu ya. With Ya, gimana this. Wah, anjing lah. Oke, enggak, tapi ini hal yang menurutku beda banget dan ini bagus menurutku. Artinya ketika kita ngomong tuh bisa ya semedok itu, tapi kayak aku tadi dengerin kamu menyanyi itu tidak ada mendok-mendoknya. Oh, serius, Mas? Iya, seriously. This is a bakat. Bakat. This is bakat. Ngomong patah. Tapi gimana tekniknya kan tadi kamu ngomongin teknik tuh. Emang gimana teknik biar bisa merubah kemendokanmu itu menjadi sesuatu hal yang tidak mendok? Oke. Kan susah tuh. Iya nggak sih? Ya kalau dari segi nyanyinya sendiri sebenarnya yang tak pelajarin itu malah bukan teknik vokal dan lain sebagainya itu aku nggak pernah belajar. Yang tak pelajarin itu malah
sebenarnya olah rasa itu tadi. Ketika aku nyanyi, aku cuman ada tiga rules ini. Oke, apa itu? Yang pertama itu membawa pesan, Mm-mm. kedua menyampaikan pesan, dan ketiga pesan itu diterima dengan baik. Cuman Membawa itu. pesan, menyampaikan pesan, dan pesan itu bisa diterima dengan baik. Ya, melalui apa yang aku lantunkan, melalui apa yang aku iringi pakai gitar sendiri, dan penonton tak bikin nyaman dengan hal itu. Asik. Tapi kamu bisa menemukan 3 itu kan perjalanannya panjang kan. Nah, kamu mulai bernyanyi pertama kali itu waktu kapan? Mulai pertama bernyanyi dulu tuh malah SD kelas 2 kalau nggak kelas 3 lupa. aku. Itu berarti dulu kamu ikut audisi Pildacil gitu-gitu kan? Apa? Iya kan? Pildacil, wah, Pildacil beda itu mas. Apa tuh? Inna waha ma'asobirin. Tapi kamu ikut? Enggak waktu itu. Enggak ya? Enggak. Oh, bukan Pildacil berarti ya? Bukan. Apa itu namanya kalau lomba-lomba SD gitu? Dulu renang bang. Oh, siap. Menang. Merenang dalam mengarungi samudra musik gitu kan. maksudnya. Gokil, terima kasih mas. Wah, mah, tukang sapu mas aku di sini emang ya kan. Oke, dari SD itu. Dari SD. Dari SD. Dari SD. Pertama kali panggungmu tuh kayak gimana? 17-an. 17 Agustus. Itu aku pertama kali manggung bawain lagunya The Laki-Laki. The Laki-Laki. Aku bukanlah Superman itu. Aku juga Bisa bisa. nangis itu. Aku kira mau diplesetin. Waduh, nggak bilang ya, briefingnya kurang. Oke, itu SD tuh, 17-an tuh. 17 Agustus. Kira-kira yang menonton berapa ribu orang tuh? Itu waktu itu 4 apa ya? Nah, siapa? personil. Bapakmu, adikmu, ibumu, kakakmu. 4 orang. Satu kampung. Satu kampung. Satu kampung. 4 RT lah ya. 4 RT lah. 4 RT. 4 RT, lumayan. Gimana? lumayan. Pernah apa? Hal yang paling berkesan di kamu? Mungkin selama kamu awal-awal berkarir ya. Aku bisa bilang kayak SD, SMP, SMA itu kayak awal-awal berkarirmu lah. Apa yang paling berkesan? Hal-hal yang wah ini keren banget nih kayak gitu. Kalau yang paling berkesan, sebenarnya malah yang bukan yang keren banget ya. Tapi hal yang paling berkesan sampai sekarang bisa berdiri dan yakin bisa hidup dari musik tuh meyakinkan kedua orang tua sebenarnya. Itu yang sidang di rumah itu mas. Itu pakai apa itu sidangnya? Enggak sidang paripurna, beda. Oh ya, tak kira ketok palu. Oke gitu, enggak ya? Ayo editor, ini editor. Harus ada kerjaannya. Sidang pakai palu gitu kan? Ah, gitu. Enggak, bukan. Bukan. Oke. Bukan. Sidang ya udah kayak di sidang iya, aja. Kamu sidang. mau jadi apa? Iya, kamu di musik itu mau ngelakuin apa dan mau bagaimana itu. Karena kan banyak orang tua, salah satunya orang tua aku yang apa ya, belum percaya banget kalau musik itu bisa menghidupi gitu loh. Tapi keluargamu ada musisi? Simbah dulu. Kakekku itu si kakekmu pemain yang siter. Apa? Oh, siter. Siter. Yang ya itu kayak Kecing. masa kecing-kecing. Enggak, maksudnya suaranya kan gitu ya, Mas ya. Ding 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 gitu. Oh iya, ning. Notingnya barangnya ada. Ceting kan gitu ya. Oke. Itu bakat itu malah menurun dari kakekmu itu. Iya, Yang bilang, kayaknya. aku kudu duwe putu itu ya cucu Iya, itu. iya, itu yang bilang. Berarti itu emang udah feel. Itu aku akan menjelma menjadi sesuatu pribadi yang baru masuk ke dalam dirimu. Mungkin ya. Gitu nggak sih? Wah, itu ngeri juga itu. Nggak tahu aku, Mas. Berarti sopo siro. Lah slumun selamat saka kersane Gusti Allah. Oke. Itu akhirnya itu tuh berkesan tuh di momen apa sih SD, SMP, SMA? Di Apa ya? tuh, yang di sidang? Yang di sidang tuh setelah lulus SMA itu aku nganggur setahun. Heeh. Nganggur setahun karena pengen bikin album waktu itu. Pengen bikin album. Iya. Oke. Karena nggak kuliah itu tadi. Tapi nggak ngambil kuliah. Nah, biasanya nih ya, primadona waktu SMP SMA tuh ketika punya grup band. Dulu SMA di mana? SMA di SMM. Sekolah Menengah Musik. Wah, Yes. pasti punya band. Punya dulu. Apa Punya nama band. bandnya itu? Namanya Pinky Boy dulu. Shit. Bandnya. Pinky Boy. Itu ada filosofinya. Gimana Mas. itu filosofinya, Gokil Mas tuh. Tio? Jadi tak ceritain. Oke, boleh. Siap mendengarkan. Jadi band gua dulu, Asik. Jadi gimana tuh band lo tuh waktu itu? gua belum duduk Vincent nih.
Oke. Gimana tuh? Jadi kenapa namanya Pinky Boy dulu tuh berpikirnya cuman secowok-cowoknya cowok, sepria-prianya para pria, selaki-lakinya laki-laki. Ketika kenal cinta pasti bakal nangis juga dia. Gitu. Wah, bagus ya filosofi. Dalam ya. Gokil. Makanya gue kira Pinky Boy itu kayak ya udah apa sih cowok-cowok kok kayak Iya, gitu. banyak yang Ternyata bilang dalam gitu. ya gitu. Dalam banget kan? Tapi dihujat nggak waktu itu namanya Pinky? Banyak. Pinky Boy dikira dancer saya. Ini Pinky Boy mau blocking kapan? Mas saya band mas. Waktu technical meeting itu pernah itu. Posisimu apa waktu itu? Saya vokalis sama gitar. Oh, vokalis sama gitar. Iya, vokalis sama gitar. Berarti ini dong, pasti banyak fans-fans gitu nggak sih kalau zaman dulu? Vokalis apalagi kan? Iya nggak sih? Asik nggak sih kayak, ih vokalis, Mas Tio gitu. Tindih gua kelihatan nggak nih? Wah asik. Udah tak pindah tadi mas, magnet soalnya. Oh, oke. Beneran? Enggak magnet ini. Magnet beneran? Saya jualan mas. Bisa magnet? Iya ini. Pinjem dong. Nah copot mas. Oh gitu. Gimana ini? Nah itu. Belum pernah beli toh. Nah aku 10.003 itu. Sudah? Iya. Tidak? 5.000 ya gitu? Mange dituku. Asik! Vokalis nih gua nih. Asik. Gimana tuh bos? Asik. Asik. Mas, mohon maaf, kurang turun. Segini. Sambil minum ya, Pren ya. Boleh. Minum brand. Ini kopi kok nggak ada ahnya? Oke. Tadi tuh kan pasti banyak ini kan cewek-cewek gitu ya. Oke. Iya gak sih? Oke. Dideket-deketin gitu atau gimana dulu? Kalau waktu itu ada dua case ya. Wah, asik. Wih, gimana ini? Jadi aku juga deketin, ada yang deketin juga. Oh gitu. Dulu ini pernah ada satu momen yang apa ya? Ini jangan ditiru tapi ya. Oh gimana? Jadi dulu cara cari jobku untuk bisa bandku manggung itu adalah aku cari-cari nih. Karena aku dulu jualan gelang. Oh jualan gelang. Jualan gelang kayak gini. Bakul ya kamu ini? Bakul ya? mas, Malioboro Pride bro. Gokil, teras 1. Oke, pakai gelang-gelang tuh. Iya, jual gelang, terus dari SMA lain itu kan dulu yang kalau BBM tuh BC itu broadcast. Oh iya, zaman Nah, dulu itu. BBM tuh iya di broadcast. Apa di apa namanya invite nih. Invite Tio, nih. saya Trio awesom. Asik. Asik. Awesom. Iya, zaman dulu itu awesom. Kali dewe bakul gelang gitu. Jadi gelang? bakul gelang asli mas. Oke. Aku jual gitu, jadi bikin sendiri, tak jual sendiri gitu toh. Nah di SMA lain tuh aku nyetok gitu mas. Oke. Nah tak jual kamu tak kasih 10.000 nanti gitu-gitu. Siap. Terus aku cari osisnya, ini osisnya, ini ternyata osisnya ini. Ah mbaknya ini yang tak cing tuh apa? Mbak Osis itu tuh. Iya, Mbak Osis ini yang dicing. Oke. iya tak ajak main kan. Oke. Ya tak ajak main sehari 2 hari. Punyamu nggak ada pensi pas sekolah ya. Aku bilang gitu. Oke, pendekatannya lewat gelang itu ya. Ada pensi kapan? Ini bulan ini. Penku main lah. Pendekatannya gitu ya. Itu setelah main dah nggak jadi pacaran. Oh, Sampai sekarang benci kayaknya orangnya gitu. ini orangnya tahu nggak nih Nggak kira-kira? tahu ini baru buka di sini Oh, aku. gini. Ayo, yang pernah dideketin sama Tio nih, zaman dulu nih. Mohon maaf itu cara kita agar perut kita tetap kenyang. Kira-kira sekolah mana tuh yang gitu? Apa? Sekolah mana itu? Oh, jangan disebut itu. Wah, bahaya itu. Tahun berapa? Aduh, pasti pada inget itu. Oh iya, pokoknya awal-awal ya. Pokoknya kalau Mas Tio ini masih jualan gelang, ya friend-nya, tolong dicari di track aja tuh. Kan waktu itu masih indie ini kayaknya panggungnya juga belum banyak. Enggak lah, Mas, bercanda loh. Jangan. Tuh, sekarang kan udah banyak, jadi kayak ya begitu lah. Nah, lanjut ke wanita tadi deh. Oke. Kan pensi tuh. Oh. Kan Mas. Nah, ini ada 2 kemungkinan nih. Kemungkinan Apa tuh? gitu. Enggak, ada 2 kemungkinan. Oke. Kamu manggung pertama kali gara-gara kamu manggung terus banyak yang nonton, apa kamu manggung? Kan ada tipikal band yang manggung terus orang nggak nonton gitu. Oke. Nah, itu yang gimana? Itu kalau aku tak akalin ya. Karena kebetulan aku orangnya sih nggak mau kalau aku manggung nggak ada yang nonton gitu. Oke. Gitu. Jadi Jualan akalin- gelang lagi? Enggak no, mau. Tidak. Oke. Cuman tak tarik maju. Mau kalau mereka nggak maju, aku yang maju ke mereka.
Bahaya ya, kamu ngejar ya ternyata. Tak ya? kejar mas, Oke. pokoknya sampai dapat pokoknya. Heeh. Itu sampai mereka benar-benar bisa menyatu, akhirnya bisa nonton bandku itu tadi. Dulu begitu aku. Gitu. Saking pedenya mungkin ya, itu nggak baik juga sebenarnya. Tapi rame kan akhirnya. Alhamdulillah. Ini dari tadi cewek nggak dijawab-jawab mulu nih. Yang Kamu mana? ada yang ngedeketin kamu atau kamu sebenarnya dari tadi nggak jawab-jawab tuh gara-gara kamu nggak pernah deketin cewek terus nggak pernah mau ceweknya itu? Ada mas. Ada. Kemarin ngechat. Kemarin. Pasti kan dia juga ngikutin lagu-laguku yo. Iya. Ya, sekarang Ini loh. posisimu sekarang sudah Oh, setelah iya. X Factor bro. Iya, mohon Yang maaf dulu kalau saya sedikit beling ya. Iya. Ya kalau nggak tahu beling translate lagi nakal. Ya begitu. Nah, enggak, yang tadi lo SMA tadi Apa? lo. Kamu Yang deketin cewek apa kamu nggak pernah dapet cewek tuh? Nah, kalau pas waktu itu Mm-mm. sedikit ini, aku mikirnya agak ini ya, ini bukan sombong ya. Siap. Agak, wah ini aku sekarang udah vokalis nih. Woi siap. Dulu SMP ditolak-tolak nih. Oh. SMP ditolak tolak mas aku mas. Nah itu tuh, ayo cerita di situ Itu tuh. agak Skip balas tuh. dendamnya di SMA. Itu soalnya SMP emang hitam banget aku, brother. Sampai dibilang jarjecing aku dulu. Hitam tenan mau ngerti nu ngundol layangan aku. Tenan. Ya aduh. Jarjecing. Tiap jarjit ya. 2 3 aku bilang gitu, Mas. Emang gitu ya? Iya dulu. Berarti kamu ada ininya dong? Enggak ada no, brother. Soalnya ono gelungane, enggak. Jadi ada dulu. Cuma di depan ini. Tak jawab. Tombel dong. Enggak. Oke SMP ditolak-tolak. SMP kan? tolak. Akhirnya SMA balas dendam tuh. SMA agak sedikit mempunyai dendam dengan hal itu. Akhirnya, wah aku udah kayaknya sedikit mempunyai power nih buat deketin cewek nih. Nah, Waktu itu udah perawatan muka juga. asik. Pakai gamping kalau enggak. Perawatan muka pernah dulu SMA itu agak sedikit putih meskipun cengelnya agak berbeda ya warnanya, cuman nggak apa-apa. Yang penting pede aja. Itu dulu tuh aku bukan godain ya, deketin cewek tuh. Jadi pakai kan VN belum bisa yang di iniin panjer tuh mas. Itu pakai jempol kaki mas. Oh itu jempol. Setiap hari tuh aku. Kayak gitu. Gitu sambil tak nyanyiin your call dulu. I was wrong to tell. Itu jempol cantengan nih mas. Oh Wes jadi kram kan gue. nggak bisa megang karena Nggak bisa dulu. voice tone nggak bisa, berarti pakai jempol Pakai banget. jempol aku. Asik, oke. Sampai ditanyain sama ibuku, pengen apa tau temennya. Kok bledit. Oh iya, oke. Gitu. Itu SMA tuh. SMA. Oh, dapet lah cewek-cewek di situ. Dapet ya? lah di situ. Terus akhirnya kan Akhirnya punya cewek. iya punya. Oh, kalau pacaran jarang aku. Mantanku cuma 5 doang. Dari beberapa bintang tamu yang sudah diundang di sini, Yeah. paling mantannya 3, 4 Oh, iya, Bang? gitu loh. 3, Wah, 4, salah bilang saya. 5. 5, tapi cuma 5, Mas. Fuckboy dong. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Kenapa? Bukan fuckboy. Atau apa? Cool. boy. Cool boy, So yes. boy. So spoken. Spoken. Standar TikTok. Oke. Nah, terus abis itu kan sempet tadi kan masuk X Factor. Yes. Ya kan? Tambah-tambah tuh makin-makin nggak sih ceweknya? Sip. Apa nih? Itu lebih bahaya, Mas. Kenapa itu, Bos? Jadi kalau sebelum ini ya, apa ya aku bilang, masuk terkenal bilangnya, Terkenal kan? Loh, terkenal lah pasti lah. lebih terkenal lagunya mas daripada saya mas. Jujur mas. Emang lagunya yang paling dikenal orang apa? Yang ini, Always Be There For You. Coba. Ada Nyanyiin dong, untukmu. nyanyiin dong, Bang. Genggamlah tanganku yuk, tolong. Menyatukan arah. Apa tuh mas? Itu mas. Apal? Itu Oh, lah. itu kamu. Anjing ini. Orang. Itu kan aku cosplay orang. Iya, gitu benar. loh. Itu kamu, gitu kan biasanya Iya. kalau ketemu aku pun kayak gitu maksudnya. Aku memperkenalkan diriku dengan orang lain tuh gini, Danang siapa? Bercanda gitu. Oh, itu kamu gitu kan. Itu kamu juga mengalami itu. Sakit kan? Ya sebenarnya ini mas. Apa? Enggak terlalu sakit banget ya. Yang penting revenue-nya aja terus jalan aja gitu. Iya. Genggamlah tanganku Bersamaku. kamu. Itu tuh. Nah, itu kan aku Itu. cosplay lagi. Oh, itu kamu. Oh, itu kamu. Heeh. Iya kak, itu saya. Aku bilang. Terus Loh,
Tak kira yang nyanyi yang cewek itu. Enggak, itu yang cover, aku bilang gitu. Oh iya kan Iya. sempet di cover itu. Sama yang cewek itu. Banyak Lebih itu. terkenal yang cewek. Ya. Oke. Tapi gini friend. Tapi kan setelah terkenal nih makin banyak fansnya dong, iya nggak sih? Yo, iya kan. Alhamdulillah. Tapi kalau yang brother tuh gimana tuh? Asik. Asik. Kalau brother itu sebenarnya enggak tak anggap fans ya, Mas. Tapi tak anggap ini. Sombong mereka banget ya, tuh Star Libro keluarga. ya? Hah, keluarga? Mereka tuh Oh, keluarga. lebih keluarga. Lebih ke keluarga. Begitu. Siap brother gitu. Brother, kamu harus nonton ini. Asik. Kamu harus nonton ini brother. Yes. Gitu ya. Brother tuh. Brother. Selalu. Brother karena saudara. Iya. Brother. Aku nggak mau ada terus ini idola, ini fans enggak. Kalau sama brother, ayo bareng-bareng Nah, gitu. kan kamu nganggap itu saudara tuh ya. Ada yang minjem duit gak sih? Kemarin ada. Brother itu? Brother ini? Ada. Minjem duit? Iya. Gimana tuh dia minjem duit itu? Tapi ini aku nggak bilang ini nggak usah, jangan pinjem Mbak, aku bilang. Apa? Tak kasih aja, cuman iniku ya Seikhlasnya. Ya. Daripada brothermu hilang, ya udah seikhlasnya aja. Enggak, aku membantu aja Mas. Membantu. Oke. Sudah Oke. menjadi tugas juga. Jadi kan tadi ini kan lolos X Factor. Jadi sekarang kamu bisa dibilang apa sih sebenarnya, solois kah atau apakah? Apa ya? Solois bisa dibilang solois. Kalau soalnya bingung juga gitu. Solois kan sendiri ya maksudnya. Tapi aku punya band juga maksudnya. Oh, punya band juga. Maksudnya band yang selalu ikut ke Tio Satrio gitu loh. Namanya The Brother itu. Oh, Begitu. Jadi yang ngiringi Tio Satrio yang The Brother ini. The Brother ini. Tapi kalau ya tergantung budget lah ya. Kalau ngundangnya Betul, cukup itu betul. mah vokalisnya vokalis aja. Betul, itu tergantung Terus budget. nyetel MP3 itu. Enggak dong. Kalau play ini. Tapi kalau budgetnya oke ya kita pakai Perangkat The semua, Brother, betul. Gitu ya, tergantung Begitu. ya. Tapi indie. Indie. Kenapa nggak ambil jalur kayak yang memang kayak di label gitu-gitu? Kan kamu udah masuk X Factor nih. Harusnya kan relasi ke situ banyak tuh. Kalau label karena mungkin ini ya. Pernah dulu sempet ikut label setahun aku. Cuman rasanya jadi beda aja, kayak kurang bebas dan lain sebagainya. Bebas. Karena ya aku gedenya kan di jalan kan sebagainya. Asli Jogja banget. Dan kecil sampai dewasanya tuh di Malioboro gitu, kawasan Malioboro dan sebagainya di jalan. Dan aku harus berbaur dengan itu semua. Tapi kamu ini gimana perasaannya, kayak ya udah kan jadi solois indie gitu. Sebenarnya gimana perasaannya? Apalagi kan kalau indie ya gitulah. Kamu harus menghidupi dirimu sendiri dengan timmu gitu dan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau itu kan sebenarnya yang kita lakukan atau yang selalu aku lakukan tuh melakukan manuver-manuver yang di luar apa ya, yang jarang orang lakukan sebenarnya. Oke. Kayak cara promosi Nah, itu karena kita apa ya, budgetnya nggak segede label-label yang lain. nah. Kita indie ya maksudnya, UMKM. UMKM. Ikut aku UMKM. Tapi katanya punya ini tuh strategi promosi sendiri tuh. Kayak ya tadi kan jualan gelang tadi. Jualan ya. gelang. Terus Nah. ada apa lagi? Kan biasanya kalau indie tuh nge-cover gitu-gitu nggak sih? Kalau aku lebih ke ini. Dulu mau bikin video klip itu aku belajar nyablon. Terus apa Belajar. hubungannya video klip dengan sablon? Belajar nyablon, jual merchandise, uangnya tak buat bikin video klip. Oh, Jadi gitu. gitu kalau kamu mau bikin video klip, jadi kamu modalnya ya kamu nyablon dan sekalian. Oh, promosi lagumu juga di situ. Itu jadi kaosnya tuh tulisannya ya lirik-lirik lagunya itu. Lirik-lirik laguku sendiri gitu. Oh, yang mengena Kayak gitu aku di sini sampingmu kan selalu ada untukmu. Asik. Kamu kayak gitu. Kamu dianya di mana? Nah, itu tadi. Tapi itu selain gelang tuh, kaos ada apa lagi? Kaos ada kartu nama. Aku terinspirasi dari beberapa WO ya. Yang WO, rating ya itu. WO ya. Itu kan Pasti sering pakai ngasih ya. kartu nama. Itu aku cuma mikir, ini bisa nggak sih kalau kartu nama kayak gini tak buat jembatan atau menjembatani perantara untuk mempromosikan lagu. Ternyata bisa karena link dari YouTube
YouTube. YouTube, yes. Oke. Itu ternyata bisa dibikin barcode. Akhirnya tak taruh barcode di situ, tak bikin, tak edit, habis itu tak cetak jadi kartu nama. Jadi kartu nama biasanya kan ada barcode tuh emang Ya. ya. Tapi ngelinknya ke WA. Ini Ini ke YouTube. ke YouTube. Yes. Ini sebenarnya kamu scam juga ya waktu itu. Orang nge-scan, wah ini aku mau ngontak Tio nih panggungan itu di-scan YouTube. Kan ada tulisannya, dengarkan lagu-lagu Tio Satrio di sini. Gitu. Itu tak plastikin sendirian, tak packaging gitu, kartu nama, ada stiker, ada gelang. Gelang inilah yang aku pengen mengapresiasi orang-orang gitu. Ketika mereka udah dapat gelang ini, mereka akan apresiasi balik. Dengan cara apa? Scan itu tadi. Satu views masuk, nggak mungkin nggak cantol karena laguku bagus-bagus kan. Siap. Asik. Pinter ya. Maksudnya kamu selain dapat AdSense, pendapatan tetapnya dari jualan gelang masih ada ya. Entrepreneur. Aku tuh curiga kamu tuh sebenarnya bukan musisi. Bakol. Oke. Jadi kan dia tadi aku bilang banyak kan promosi lewat sosmed. Iya. Mungkin nge-cover lagu terus naikin yang rame, kamu cover set. Ternyata kamu pakai hal yang kayak gitu. Cara ya? yang lain aku. Cara yang lain. Karena aku pengen memandang mencari dari sudut pandang lain. Cara promosi itu sebenarnya nggak cuman template kayak gini kok. Bisa pakai cara kita sendiri meskipun itu terlihat kadang orang mikirnya, "Oh, ini promosinya nggak eksklusif." Oh, nggak apa-apa. Yang penting viewsnya tambah terus. Tambah terus. Dan orang kalau orang Jawa ya Mas ya, Heeh. itu tuh istilahnya ada tuh namanya getok tular. Oh iya. Itu Marketing gedok dolar ya. getok tular. Jadi kayak mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut maksudnya. Cangkem ke cangkem gitu. Maksudnya Mulut ini ke mulut mulut gimana? ke mulut, betul. Salah. Mau praktekin? Ya. Banyak ketawa loh. Antinya lali Mas. Sakit tinggi aku gitu dari tadi tuh sebenarnya. Kayaknya ini jiwamu di sini ya. Kok ke arah situ akhirnya gitu. Udah aku balikin aja nggak jadi aku beli. Bagus ini. Apa? Nah, tak pasang dulu. bentar. Siap, pasang dulu. Pasang nggak? Jadi tadi jualan tuh kan ada paket kartu nama, Iya. gelang, sama stiker. Stiker. Berapa itu harganya tuh? Enggak tak jual itu Mas. Oh, charity. Iya, cuman tak bikin sendiri, tak sebar sendiri. Jadi ketika di jalan gitu ada mbak-mbak kan marketnya kan Oh, oke. Ini menarik. Di Malioboro nggak? Malioboro pernah. Oke. Jadi gini, aku tuh hafal setiap Indomaret. Indomaret, ya, Ya, Indomaret. di mana di letaknya di Jogja, di mana-mana aku hafal sama kasirnya. Oke. Aku hafal. Heeh. Karena setiap Kak, ini lagunya diputar dari mana, Kak? Dari YouTube, Kak. Katanya. Request lagunya teman saya. Oke. Apa judulnya? Tio Satrio ada untukmu. Lagunya. Terus Dia jawab, di-play tuh? siap Kang. Gitu. Enggak, Masnya, siap Kak. Gitu kan. Lu kok mirip? Ya itu saya. Terus sombong tuh di situ ya. Enggak sombong. Habis itu bikin story. Di play di Indomaret. Yes. Begitu. Pinter juga. Bakol lah emang ya. Makanya ngono ki, Mas. Oke. Dulu coba. tuh tak timeline ya, apa namanya? Temper glass. Apa sih? Mas? Time apa? Apa namanya? Di planning loh, Mas. Jadi hari ini aku harus ke 3 Indomaret. Apa? Di planning. Yes. Ya. Ya, Mas. Bahasa Inggris kecetet tau, Bang. Di planning tuh, oh Indomaret sini nih, gitu kan. Nah. Kurang, nggak ada A-nya. Oke, itu di planning tuh. Kan? Iya. Indomaret sini. Paling nggak 3 nih sehari. Paling nggak sehari minimal 3. Minimal 3. Minimal 3 Indomaret yang harus muter laguku. Oke, contoh. Kamu masuk Indomaret, aku sebagai kasirnya. Oke, siap. Jual nih, Mas. Oke, yuk. Selamat datang di Indomaret, selamat dibelanja. Ya, Mbak saya tidak belanja. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Tanya toilet dulu. Mas ya? Oh, enggak ada toilet. Enggak, kan suka ke toilet tuh kalau di situ. Enggak nih. Oke. Indomaret tuh ada rokoknya belakang dia. Oh iya ada rokoknya, Bro. Gimana? Ayo, gimana, Mas? Kak, ini Kak mau tanya ini lagunya diputar dari mana? Oh, dari YouTube. Oh dari Yusuf? Ah. Boleh request satu lagu enggak? Oh, apa itu, Ini Kak? lagunya temanku bagus banget ini. Oh, enggak boleh. Oh enggak boleh? Boleh. Oh iya. Oh, kan pasti enggak enak kan Nggak si enak. itu kan. Oh, apa, Kak? Apa Kak gitu kan? Terus
ada lagunya temanku namanya Tio Satrio, ada untukmu. Oh, siap kan gitu kan. Siap kan, gitu. Cari cet. Dah. Lihat wajahku di situ di YouTube. Oh, ini kok mirip Masnya? Iya, itu saya. Nah, gitu. Oh, itu Masnya. Iya, Mbak. Oh, Masnya yang nyanyi ini. Iya, benar. Terus habis itu kamu story. Cium. Wah, enggak. Kowe lanang loh, Mas. Kowe lanang loh, Mas. Oke. habis itu dah diputar sambil dia kan pasti ini bener enggak lagunya diputar aku bikin story di Instagram sama di WA kan tak story deh tak kasih caption biasanya kira-kira kasihnya tahu nggak ya kalau itu yang nyanyi aku Oh, padahal disuruh. iya aku menang wae gitu Oke. itu salah satu trik minta ini ya mungkin bisa ditiru Jadi saya tiru ya. Tapi pertanyaan satu, kamu beli apa waktu itu? ya ini biasanya cuman air mineral aja. Belum punya uang mas waktu itu. Yang penting exposure. Oh, udah di di Indomaret nih. Gitu. Branding dan. Yes. Berarti terkenal Betul. sekali. Ini gitu kan. Banyak yang tertipu. Tapi nggak apa-apa. Itu tidak merugikan orang lain. Tidak nggak merugikan apa-apa. orang lain. Orangnya juga seneng, kasirnya juga seneng Betul. kok. Habis itu follow biasanya. Follow. Oh, itu pinter juga ya emang ya. Begitu mas. Jadi Caranya. followermu sekarang berapa tuh? 114K. 114K, berarti 100 ribunya itu kayak gitu semua tuh. Iya. tapi ngomong-ngomong sosial media ya teman-teman. Jadi jangan lupa friend, teman-teman semua kita ada sosial media. Kita bakal menghadirkan bintang tamu inspiratif yang jelas beda nih. Ini hal-hal kayak gini promosinya kan beda banget. Nah, kalau kalian pengen kepo hal-hal yang beda lain bisa follow sosial media kita di @beranibedashow. Nah, sama satu lagi nih kalau habis ini ada promosi-promosi aneh-aneh lagi, bisa follow kemana? Bisa follow ke Tio Satrio. Tio Satrio ya. TYOK Satrio. Tio K Satrio. TYOK ya. TYOK. Ya. Yang 114.000 K itu kan. Oke. Bro. Gokil. Ngeri banget lah, K lah. Mengerikan. Tapi berarti dari lagu itu kamu masuk X Factor atau sebelum itu kamu masuk X Factor? Oh, sebelum jauh itu. Lagunya udah rilis 2019. Sebenarnya. Itu single kedua sebenarnya. Itu single kedua. Single kedua masuk X Factor itu 2021. 2021 baru masuk X Factor. Aku ya nggak lolos sebenarnya. Masih di tahap 30 besar, 40 besar lah kalau nggak salah. Tapi alhamdulillahnya ketika tayang lagunya disukai banyak masyarakat. Itu alhamdulillah banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi lagu saya. Mantap. Tepuk tangan buat teman-teman masyarakat Indonesia khususnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih trending. Alhamdulillah. Tetap harus trending ya. Alhamdulillah mas. Karena udah berapa tahun ini? Ayo. Ngeri ya. 2021, sekarang 2025. Itu kalau lagu bisa dikatakan sukses atau belum sukses itu parameternya satu kalau sekarang. Apa itu mas? Udah ada DJ TikToknya belum itu? Ada itu? Ada kan? Ada. Terus ada dance-nya nggak? Nggak tahu nggak dance-nya? Tetap Oh ada sih. Ada kan? Mbak, Coba nyanyi, aku ngedance. namanya ini mas, ada mas. DJ Atmiko. Wah, DJ, kenal lu? Orang biasanya jenenge Atmiko. Kok tulisannya DJ Atmiko kuwi. DJ Atmiko tapi aslinya Jatmiko. Aku mau tanya DJ Atmiko. Orang iki jenenge Atmiko iki aku. Iya kuwi teman. DJ Atmiko. Wih, genggam lata deng cetak deng gitu-gitu mas. Wah, asik juga ya. Lama-lama joget saya. Ini perspektif musisi Apa? ya. Sebagai orang yang punya lagu, sebagai orang yang nyanyikan lagu itu, gimana sih perasaan kalau sampai musikmu udah dijejein tuh sebenarnya, wah ini jadi jelek, bangga, keren gitu, itu gimana? Sebenarnya kalau saya ya mas ya, menanggapi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya lebih ke ini. Ketika lagu itu bisa membawa berkah buat banyak orang, ya nggak apa-apa, alhamdulillah malah begitu. Aku tahu maksudnya kalau lagunya ini memang mempunyai traffic yang tinggi katakanlah, dan itu bisa apa ya banyak yang istilahnya cari makan dari lagu ini, nggak apa-apa. Memang berarti lagunya memang apa ya? Alhamdulillah berkahi. Memberikan ini ya, berkah ke yang lain juga, nggak cuma sendiri gitu. Aku mikirnya gitu aja. Kan tadi ya, berapa besar lah ya di X Factor tadi. Habis itu ngapain tuh?
Habis itu aku pulang ke Jogja. Ya pasti, sudah pasti. Terus menangis, menonton. Tidak. Oh enggak ya? Kalau menangis tuh enggak sebenarnya. Dan kan gimmick-gimmicknya gitu. Bintang tamu kita yang akan pulang hari ini adalah Tio Satrio gitu kan. Sudah ya sabar gitu kan. Gitu kan. Itu gimmick apa gimana? Tahu nggak Mas Danang? Aku tuh nggak expect bisa sampai ke tahap judge home visit waktu itu namanya di rumahnya BCL waktu itu. Di rumah BCL. Aku tuh cuma berangkat ke sana. Itu cuma satu tas Mas. Lainnya tuh koper gede-gede Mas. Masih. Beneran Itu itu udah pas feeling mau balik aja itu. iya. Kayak aku cuma satu tas itu karena nggak punya koper. Oh gitu. Tak kira feeling Cuma nggak- kayaknya nggak lama deh aku Cuma di sini. punya tas sekolah SMA dulu itu. Oke. Itu tak pakai, cuma bawa baju 5 aku. Baju 5 dalaman 2 Mas. Ya kan nggak kelihatan gini kan Baju nggak 5 kelihatan celana yang bajunya. dipakai terus. Ya bolak-balik kalau nggak sebulan aku di sana soalnya. Iya, Sebulan 5 itu tuh. sebulan di karantina itu kan. Oh, Ya, bolak-balik aja kan nggak kelihatan baunya Mas. Oh iya, benar sih, benar. Terus waktu audisi itu, Mm-mm. kenapa pakai lagu sendiri? Karena memang dibolehkan. Oh boleh sih. Dibolehkan. Makanya aku berangkat. Oh gitu. Aku berangkat tuh karena di flyernya X Factor itu ada tulisan boleh membawakan original song. Kebetulan aku udah punya 11 lagu. Asik. Mau 10 tahap juga berani kalau mau misal Oke. katakanlah ini. 10 tahap lagumu semua. Lagu tuh ya? sendiri semua yang tak tulis. Kan disuruh ngelis tuh. Di list coba lagu yang siap dibawakan apa aja tak tulis. Tetaplah di sini Tio Satrio, ada untukmu Tio Satrio, engkau milikku Tio Satrio, bila rindu Tio Satrio, kamu Tio Satrio. Ya ini lagumu semua. Iya Mbak, bagus-bagus itu. Bilang gitu. Bu lagu yang familiar, percaya aja Mbak, bagus ini lagunya. Aku bilang gitu. Terus akhirnya bagus beneran. Ya udah pilih salah satu yang mau kamu bawakan. Ada untukmu. Mau pakai apa namanya MIDI atau mau gitaran? Kalau yang pakai minus one udah banyak Mbak, aku pakai gitar sendiri aja. Oke. Waktu itu kebetulan di depanku ada Teh Oca. Oh, oke. Jurinya kok ayu banget Ki. Ayo banget Ki. Jiwa yang SMA dulu meronta-ronta kan. Teh Oca cantik. Cantik. Lagu ini buat Teh Oca, itu yang viral. Dia. Jadi viral ya. Gitu. Sebagai orang yang besar lahir kecil di Jogja, gitu kan. Gimana tuh? Ketika di Jakarta akhirnya bertemu dengan industri yang segede itu, yang tadinya kamu mungkin indie dengan Malioboro pakai Oke. gelang kayak Indomie tadi gitu kan. Experience apa sebenarnya yang didapetin dari situ? Experience-nya sebenarnya banyak itu. Karena mungkin ya, aku ngelihatnya, wah ini industri gede banget ternyata ya, entertain ya. Terus emang bisa nih aku nembus ke sini. Padahal sebagai musisi memang harus punya nama biar lagunya didengar juga. Tengah itu realistisnya gitu. Nggak semena-mena cuma karena idealis aja gitu maksudnya. Karena aku kan musik buat hidup ya. Iya. Nah, di situ bisa nggak ya, tak selawatin aja cuma. Selawat ya. Cuman ada tuh kan selawatin, istiqomah, tawakal aja. Dah, itu doang. Terus konsisten aja. Itu terus jalan terus. Aku curiga kamu tuh Apa tuh, Mas? Gus. Esteh. Angel lah nyaponi gimana sih? Minum dulu. Kopi. Sebelum mau buka kopi ya. Kopi gitu. Enggak cuma Esteh. Udah tuh. Ini kembali lagi ke yang Oke. tadi kan. Trio Satrio mohon maaf sekali kamu harus pulang gitu-gitu. Balik gitu kan. Balik ke Jogja tuh. Balik Ini ke kita cerita balik ke Jogja. Oke. Mau ngapain lagi? Kan banyak orang yang nggak tahu ya, mungkin gara-gara kamu udah punya lagu dulu jadi aku tuh sudah terkenal gitu. Oh itu belum Mas, belum tayang. Aku kesini tuh. Oh, pulang itu belum tayang, belum tapping ya tayang. itu ya? Tapping itu kan. Itu belum tayang. Jadi itu mau tayang tuh. kamu tayang kan pulang dulu nih. Pulang dulu. Orang tahu nggak kamu ke Jakarta tuh X Factor? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tuh. yang tahu. Terus ada tuh chat di TV. Wah, Tio Cet. Satrio gitu. Yang kaget HP-nya ibuku. Kenapa? Tangtung cari. Oh. Ya, HP ku mulai terus jadi, iki Tio utuh Mbak. Iki Tio utuh Mbak. Teman-temannya ibuku. Masuk TV tuh. Rame tuh. Rame. Padahal di rumah tuh. Dah. Yang rame HP-nya ibuku malah. HP ku belum.
Belum rame. HP ku belum rame. Kita utuh gitu kan. Terus Ibuku nyam, di vote padahal belum ada vote-nya. oh belum ada Di vote vote-nya. padahal belum ada vote-nya. Jangan pulang gitu. Padahal saya pulang. Lah, kamu tuh pamit sama ibumu gimana ke Jakarta? nih? Aku pamit, Bu aku melu iki ajak pencarian bakat kayak Bu Wis muga-muga dadi dalanmu wis ngono. Iya. Ya bismillah, mangkat. Wis ngono tok, bali wis. Ora los Bu aku. Ya wis nyanyi meneh bae. Ngono tok kan. Bangga dong orang tua masuk TV gitu. Ibuku belum tahu kalau aku waktu itu trending, Mas. Oh iya, Belum tahu. nggak tahu. Ibuku ngertinya cuma jualan daster. Nek WA, ibu jualan di Malioboro. Oke. Soalnya Lu kok taunya rame. apane rame. Mbak iki Tia Udu. Ngono. Telepon sama ibuku. Anu wis tayang ning TV ya. Aku ora ndelok ya aku. Kamu nggak dikasih tahu? TV ku ini Mas layare kudu dikeplake lho. Oh iya. Baru bisa ya. Nanti ku ngeyel iki aku. Nggak dikasih tahu yang ini. Enggak dikasih tahu, gitu enggak ya? dikasih tahu tayangnya, tanggalnya ininya enggak dikasih tahu. Cuman ngikutin aja oh. Ya iki kowe baru nonton. Itu berapa lama tuh kayak gitu tuh? Apanya tuh? Fase ibumu di teror kayak gitu. Wah, itu lama itu. Sampai ada yang ke tempat ininya ibuku, kejualan ibuku. Gitu ya. Memastikan oh iki anakku to, Mbak. Bener itu, bener. Tapi ratuku. Apa? Nggak beli ininya, nggak beli dasternya ibumu. Nah, sama ibuku dipromosiin. Oh iya, itu satu sewu telu wae ngono. Weh. Tetap ya bakul ya? Iya, oh, berarti jiwa musikmu tuh dari kakekmu, jiwa bakulmu jualan Ibu, dari ibu sama bapak itu. Wes. Oh, wes, Gitu. memang ya ini sebuah Klop. hal yang beda sebenarnya. Kapan lagi itu musisi bisa ngasih promosi sendiri gitu kan. Nah, kamu balik nih. Kamu balik dari X Factor kan Iya. katanya tadi kamu sempat di label juga. Nah, itu langsung ditawar-tawarin gitu nggak sih kayak balik dari Jogja? Kalau tawaran setelah tayangan itu banyak tawaran, cuman HP ku waktu itu nge-lag, teman-teman. Oh iya, Nggak- panas banget. Ini nggak kuat buat nahan notifikasi banyak banget. Iya. Itu setiap hari nge-repost, Mas, tak repost semua, Mas. Itu storymu kayak aparin. Wah, nggak lebih banyak aku kayaknya itu. Tinggal aja? Oke. Waktu itu lebih banyak aku tuh. Isinya cuma lagunya bagus dari Jogja gitu-gitu. Terusnya tak repost. Mandek iya. Ternyata nggak kuat HP-nya. Tapi Mati menang. Mati. Terus akhirnya masuk kan labelnya. Ada tawaran udah mulai banyak. Alhamdulillah. Manggung. Manggung belum, Mas. Manggung belum ada tawaran manggung. Waktu itu kan masih berjalan ininya, masih berjalan. kompetisinya. Oh iya. Aku sampai belum babak ya. kelima atau itu. Babak kelima set. Oh baru pulang nih. Gitu. Set. Udah pulang masuk di tadi label. Lama Masuk label lagi. itu baru tahun 2023 kemarin. Oh, 2023 kemarin baru masuk itu aku. Tapi aku dengar kamu sempat ada selek sama manajer ya? Ini belum selesai nih kasusnya. Tapi emang iya. Ada. Ada, ya? Kemarin. Tapi Ex manager ya. ex manager ya sebelum kamu masuk ini. Oh sesudah. Sesudah dari Sesudah. label itu malah ya. Baru kemarin dan kemarin sempat heboh di media sosial itu juga itu ketika aku up. Cuman nggak tak terusin panjang ya ini Mas ya, karena lagi. jangan dong. Enggak, takut udah deh. Jangan ngomongin orang. Kan karir kita masih panjang, Bro. Enggak ini Ini baru jalan beberapa episode nih saya nih. Iya benar, saya diancam penjara ini. Enggak. Apalagi ya? Kita ngomongin apa lagi ya? Udah, ngomongin yang gampang-gampang aja dah. Ya, Gini aja. gampang-gampang aja. Aku ada games. Apa tuh? Gamesnya seru, Bro. Gokil. Di sini ada 2 kartu. Oh. Jadi ada kok berani semua. Ini. Set. Nah, ini ada 2 kartu. Ada yang pertama itu berani dan berbeda. Berani beda. Jadi Berani, nanti kalau ini kan aku suruh milih kamu ya dari Oke. kartu-kartu ini. Hmm. Jadi kayak kalau kamu dapatnya yang berani, nanti kamu harus menceritakan hal apa yang di dalam kehidupanmu nih. Hal berani apa yang pernah kamu lakukan. Oke. Kalau kamu dapatnya yang beda, apa sih yang membuatmu beda dengan orang lain? Oke ya. Oke. Aman? Perlu diulangi lagi nggak? Enggak aman. Aman ya. Kita shuffle dulu, Bro.
Oke, bro. Chill aja, bro. Oke. Pren, rokok dulu, Pren. Rokok dulu, Pren. Set, rokok dulu, Pren. Udah ya, set. Oke. Gini, Pren. Ayo, pilih, Pren. Satu aja. Kira-kira yang mana? Oke, apa tuh? Boleh tunjukkan ke kamera? Oh, beda. Beda. Oke, berarti hal beda apa yang membuatmu itu berbeda dengan orang lain? Mungkin musisi-musisi lain atau manusia-manusia yang lain kan gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin ininya ya. Apa ya? Oh, takut saya kalau bilang beda sama yang lain. Loh, kan memang setiap manusia diciptakan berbeda. Iya, dan aku tidak pernah mencari keunikanku. Heeh. Karena setiap manusia itu udah unik sebenarnya. Buset. Begitu. Nggak ada yang sama loh. Iya, Iya kan, Mas? iya benar. Heeh. Bener kan? Ya nggak ada yang sama dulu. Aku juga di Parabi ini sih, Ambon. Oke. Tapi bukan Jarjit. Ya sama aja maksudnya kan Callback beda. dong. Ya, callback. Tapi itu ya bedamu gara-gara mungkin promosimu tadi. Bisa jadi itu cara-cara yang tak pakai itu kebanyakan yang tidak umum sebenarnya, yang tidak template itu loh. Tapi itu yang bikin kita ini gak sih, maksudnya ketika yang berbeda itu malah jadi lebih dilihat. Aku nggak kepikiran loh, Mas Yo, ketika di Indomerit tadi bisa request lagu, aku baru tahu loh. Ya itu cuma keberanian aja, Mas. Oh, itu bisa aku praktekkan sih. Antara keberanian secara mental atau memang nggak punya malu. Sebenarnya itu cuma dua tipis itu, Mas. Oke. Tipis, Mas. Tapi apa? Kamu lagu total udah ada berapa ini sekarang? Ini sekarang kemarin habis rilis single baru juga yang tentang kamu, jadi total 32 lagu. 32 lagu jadi berapa album tuh? Aku punya 2 album. 2 album. Cuma yang lainnya kan single-single kan. Oh. 32 lagu itu yang pop Indo. Oh. Yang Jawa Dangdutan enggak? enggak dangdut sih. Tapi pop Jawa. Pop Jawa. Oh, pop Jawa. Pop Jawa aku nulisin ke temanku, Hari Kusnara itu. Hari itu aku nulis berapa lagu? 6 apa ya? 6 lagu, 6 sampai 7 lagu. 6 sampai 7 lagu. Nah, itu aku nggak tahu ya. Gimana caranya membedakan album dan single? Keluar single terus jadi album atau sebenarnya udah ke planning aja nih bakal jadi album? Itu aku nggak tahu jujur tuh. Sebenarnya terserah si musisinya. Oh gitu. Jadi misal katakanlah kita rilis single dulu nih, sampai 10 lagu nih. Single ini keluar sendiri, ini bulan kedua keluar ini sampai 10 lagu. Terus mau Mas Danang jadikan album juga nggak Itu apa-apa. bisa? Album kompilasi kan itu sebenarnya. Oh, gitu. Tapi Tapi kalau mau langsung album juga bisa. bisa Langsung di keluar biu tas gitu, gitu. 10 lagu Oh. langsung. Ini deket-deket ini mau rencana publish apa? Berapa gitu? Album, single? Deket-deket ini malah aku nyoba kolaborasi nih sama Caka Nuraga. Jogja Caka. juga. Caka Dia Nuraga. ini nggak sih yang dulu tuh idola cilik? Icil. Ya, idola cilik. Icil. Masa namanya Icil? Idola cilik itu singkatan bolo. Masa Icil? Singkatan Pren. Iya. Masa Icil sih? Kan Idola banyak cilik. tuh. Idola cilik, idola semua. Hafal kan? Apal. Iya, Caka aku tahu. Idola Caka. bangsa itu, Mas Idola Caka bangsa, itu dulu. Iya. Iya. Dulu aku ini loh, kan suruh ngevote tuh. Aku Ah. pernah ngevote Caka loh. Serius? Tapi nggak ngevote Tio Satrio, enggak. Saya waktu itu masih mandi lumpur, Mas. Masih kecil saya. Sama itu Caka. Udah rilis belum? Belum. Bulan Bulan Depan. Bulan ini Februari kan? ya, oh Ini iya. Februari. Oh iya ini, oh Februari bener. toh? Oh iya, berarti jangan lupa teman-teman langsung aja Jangan lupa, di teman-teman. dengerin ini di mana tuh nanti rilisnya tuh? Di platform digital musik kesayangan kalian itu ada semua nanti. Asik. Asik. Termasuk di Indomaret tadi. Iya. Itu nanti ada rencana promosi. Pasti seperti itu. pasti akan melakukan itu. Enggak, kalau sekarang malu juga. Kasihnya beberapa udah ada yang hafal, iki meneh. Gitu, Mas. Enggak, jangan di Jogja berarti. Ayo kacauan, Mas. Enggak cucuk ya, enggak cucuk ya. Cucuk. Oke, tapi sebenarnya kamu selain menyanyi tuh ada bakat-bakat lain gak sih? Bakat yang seharusnya ya udah di Bakat. pendam aja gitu. Selain menyanyi, cangkeman sama ini, sulap. Sulap, magician.
Sulap ngawur tapi Mas. Oke. Oh berarti sulap nih bisa nih. Biasanya kalau sulap itu aku biasanya akan ngetes orang, ya kan? Ngetes orang dari cara dia mengocok kartu. Aduh, Mas bentar Mas. Bu, ini cocok Bu. Hah? Ini pakai ini tuh. Wah, nggak masuk. Tolong. Oh masuk. Oh ini pakai tatap mata saya gitu ya. Piye ayo. Piojan. Oh iya beda. Enggak ana pakai ini toh. Maksudku tadi gitu. Bu, ini cocok Bu. Gitu. Udah ndelok filmmu Mas, udah ada TV gitu Mas padaran. Apa ya? Arah. Oh, iya oke. Sulap. Ini Sulap. di shuffle dulu karena Oke. aku nggak percaya kalau kamu pesulap. Di yuk. shuffle. Kasut. Kasut. Oh, coba dulu. Pesulap banget sih, Bro. Asik. Kamu pilih salah satu, jangan liatin saya. Oke, coba ya. Ini sulapmu ya. Kamu akan menebak kira-kira isinya apa ya? Yes. Oke. Ini ya. Oke. Ini kamera ya. Oke. Oke, silakan ditebak. Kartunya beda. Ya beda sama yang itu emang. Tulisannya beda nggak? Berani. Ini yang beda Mas. Itu sulap saya berarti. Mind blowing, Bro. Jeremy Teti kalah Jeremy Teti. Oh, Jeremy Teti tuh. Jeremy Teti disulap ya? Jeremy tadi penjara. Salah Masnya ini loh. Si pesulap merah itu siapa? Siapa ya? Marcel. Marcel. Jeremy Teti. Kan itu punya ini, news anchor. Jeremy Teti. Ya, permisaan. Oke. Ini aku percaya kamu pesulap. Kamu aku pikiran gue ya. Tapi Waduh, aku aku kepo banget. Oke. Karena aku sering lihat sosial mediamu tuh. Ya, oke. Nah, kamu tuh sering menyalakan rokok tanpa korek lah, apa. Kamu lihat short Ya, aku YouTube menunggu itu loh. Kan kamu selalu mencoba hal-hal yang unik dan berbeda. Itu bukan unik Mas. Apa? Sebenarnya tak ceritanya Mas. Enggak cerita. Aku pengen kamu sulap. Pengen sulap? Enggak cerita. Nanti kamu mangkel loh Mas. Enggak, kan itu part-partan kan. Nah itu partnya aku tungguin, udah sampai part berapa itu. Aku pengen membuktikan kalau kamu itu memang magician. Tadi kan aku udah percaya kan, kamu bisa kan. Ayo coba. Nah, gimana aku diajarin lah, sulap gimana caranya ini bisa hidup tanpa korek. Oke. Ini apa? Korek. Rokok. Oke. Galak banget tau. Ini korek. Korek. Jadi sebenarnya di short YouTube-ku itu ada backsound-nya gini. Tes. Cara menyalakan rokok tanpa api. Tuh. Ini ya, lihat ya teman-teman ya. Ini cuma dikasihkan di atasnya tanpa harus begini. Ya. Cuma pakai gas aja. 1, 2, 3. Wah, angel. Tuh. Sulapnya mana? Hah? Malu Mas. Agel. Ya, friend. Terima kasih banyak, friend. Assalamualaikum.